Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang dua topik, yaitu volume dan kapasitas udara pada paru-paru serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses pernafasan. Untuk topik yang pertama, Bapak sudah mengoreksi beberapa jawaban dari kalian dan beberapa jawaban sudah benar. Mari kita bahas secara bersama-sama di video kali ini. Nah, kita fokus pada grafik di mana ini menjelaskan perubahan volume pada paru-paru manusia. Ada 4 jenis: volume tidal, cadangan inspirasi, kemudian cadangan ekspirasi, dan volume sisanya. Untuk masing-masing volume sudah saya sertakan di sini sehingga kalian dapat langsung mengisikan pada deskripsi. Kemudian beberapa memang yang kosong, saya minta di minggu kemarin kalian untuk mengisikannya. Baik, kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Untuk volume tidal sudah terisi semua. Volume ini berada pada grafik di mana? Berada pada 500 cc atau 500 mili. Di sini ada volume tidal. Kurang lebih ya 500 cc atau 500. Dan ini terjadi saat kita pernafasan tanpa aktivitas berat. Jadi ya seperti duduk seperti biasa, kemudian tiduran, maka volume kita sekitar 500 cc atau 500 mili. Kemudian yang kedua ada volume cadangan inspirasi atau udara komplementer. Di sini dijelaskan bahwa ini akan maksimal volumenya setelah kita melakukan inspirasi biasa. Nah, batasnya biasanya kurang lebih 1500 cc hingga 1500 mili. Kapan volume ini kita dapatkan? Saat kita menarik nafas dalam-dalam. Kemudian yang ketiga adalah volume cadangan ekspirasi. Di sini hampir sama tadi, inspirasi kita menghirup nafas dalam-dalam. Selanjutnya adalah ekspirasi, menghirup nafas dengan menghembuskan nafas dengan sekuat-kuatnya. Kemudian yang ketiga ada volume sisa atau volume residu. Volume ini biasanya sekitar kurang lebih 1000 cc atau 1000 mili. Ini adalah sisa saat kita sudah mengeluarkan volume pernafasan sekuat-kuatnya, namun di dalam paru-paru kita masih ada sisa udara. Kemudian yang keempat ada volume kapasitas vital. Ini adalah volume udara yang masih tersisa di paru-paru setelah melakukan ekspirasi maksimal. Kebalikan yang tadi ya. Jadi volume sisa dan kapasitas vital ini kedua hal yang hampir sama namun berbeda pada proses ekspirasi dan inspirasinya saja. Kemudian yang kelima ada kapasitas residual atau volume cadangan ekspirasi dan volume residu. Pertambahan dari volume cadangan ekspirasi saat kita menghembuskan nafas dan volume residunya. Berapa perjumlahnya? Jadi dengan ditambahkan tadi 1500 dengan volume residunya 1000. Kemudian yang terakhir ada kapasitas total dari paru-paru. Ini adalah penjumlahan total berapa besar, seberapa banyak volume udara yang bisa kita tampung di paru-paru kita. Ini juga ini untuk ukuran orang dewasa ya, sehingga perbandingan saat di masa perkembangan otomatis juga berbeda. Begitu terkait pembahasan pada grafik paru-paru. Mungkin ini hanya membaca grafik saja dan kalian mendeskripsikannya untuk dipraktekkan. Dan ini juga terkait dengan video kemarin saat kalian mempraktekkan pernafasan perut dan pernafasan dada, dan juga ya Snowman challenge-nya yang kemarin ya. Semoga sudah semuanya mengumpulkan. Nanti saya koreksi lagi yang belum saya chat satu persatu.
Kemudian pembahasan selanjutnya pada faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Kemarin di buku, di penjelasan kemarin, kita perlu ingat kembali, satu frekuensi pernafasan adalah 1 kali tarikan nafas, kemudian 1 kali hembusan. Seharusnya kalian itu di sekolah mempraktekkan ini secara langsung, tetapi karena memang tidak memungkinkan dan ini membutuhkan beberapa siswa, beberapa teman-teman kalian, sehingga kalian hanya menganalisis datanya saja. Nah, di sini ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Di sini ada beberapa kondisi di mana penghitungan semua frekuensi dilakukan selama 1 menit. Ada 3 kondisi di mana ada yang berjalan kaki selama 1 menit, kemudian berlari kecil selama 1 menit, kemudian loncat-loncat di tempat selama 1 menit. Kemudian yang terakhir ini tiduran ya, istirahat apa ya? Yang di posisi duduk selama 1 menit. Kemudian diukur dan menghasilkan seperti ini kemarin grafiknya, dan kalian diminta untuk memilih salah satu grafik atau ketiganya juga boleh dianalisis. Nah, kemarin kita sudah menghitungkan, jadi kita bisa melihat pola dari masing-masing jenis kelamin, posisi tubuh, kemudian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Berdasarkan jenis kelamin, pada ketiga tabel ini kita dapat perhatikan laki-laki dan perempuan. Di sini ada yang lebih besar perempuan, kemudian di sini ada yang lebih besar perempuan, dan ini juga ada yang lebih, ini perempuan saja yang terakhir. Oke, kita punya kesimpulan perempuan memiliki frekuensi lebih besar berdasarkan 2 grafik pertama. Kemudian posisi tubuh. Pada posisi tubuh ada berbaring, duduk, kemudian berdiri. Pada grafik pertama kita perhatikan rata-ratanya ada 20, kemudian 18 untuk duduk, dan saat berdiri 21,5 untuk grafik untuk tabel yang pertama. Kemudian di sini ada 6,5, ada 7,5 dan 8. Semakin naik. Kemudian yang ini saat berbaring ada 7, 10, kemudian 9, ada kemudian 8, 8, kemudian 10. Jika kita gambarkan pada grafik, ada yang sudah menggambarkan, saya harap sudah ada yang menggambarkan. Kita bisa melihat polanya dari masing-masing saat berdiri, berbaring, kemudian duduk, dan berdiri. Posisi tubuh ini, posisi tubuh ini akan melakukan ini. Saat berdiri, frekuensi pernafasan kita akan lebih tinggi daripada jenis posisi tubuh yang lain. Dan yang kedua yaitu saat duduk. Kemudian yang ketiga saat berbaring. Hal ini kenapa? Ini disebabkan oleh laju metabolisme pada tubuh kita, karena kita membutuhkan energi untuk berdiri lebih banyak daripada duduk, kemudian duduk juga lebih banyak daripada saat berbaring, sehingga laju metabolisme pada tubuh kita akan lebih cepat. Laju metabolisme yang cepat ini membutuhkan aliran pasukan oksigen, sehingga frekuensi pernafasan kita akan juga lebih cepat. Itu untuk posisi tubuh, sehingga kita bisa mengaitkannya dengan bab kemarin pada metabolisme. Kemudian yang ketiga ada kegiatan atau aktivitas tubuh. Di sini ada duduk, kemudian berjalan selama 1 menit, kemudian ada berlari selama 1 menit. Jika kita bandingkan untuk grafik yang pertama, nilai rata-ratanya ada 20, 23,5, 23,5. Kemudian di sini ada 8,5, kemudian 9, 12,5, semakin meningkat ya kalau kita lihat. Kemudian yang ini 7,5, 9,5 dan 14. Jadi kita bisa melihat polanya saat duduk, kemudian berjalan dan berlari. Kita bisa lihat di aktivitas di sini. Ini juga hampir sama dengan yang tadi.
Ini tentang laju metabolisme. Jadi saat kita laju metabolismenya semakin cepat, membutuhkan energi yang lebih banyak untuk ya, aktivitas tadi, ketiga aktivitas tadi. Aktivitas berlari membutuhkan energi lebih banyak daripada saat berjalan, sehingga frekuensi pernafasannya juga lebih banyak, lebih tinggi. Sehingga kita bisa menjawab berdasarkan ketiga tabel di atas saat pertanyaan pada poin D di sini. Berdasarkan tiga tabel di atas, manakah yang lebih tinggi frekuensi pernafasan kelamin laki-laki dan perempuan, dan mengapa demikian? Ketiga tabel ini menjelaskan sepertinya condong terhadap perempuan. Namun ini disebabkan oleh banyak faktor sebenarnya. Mungkin dengan aktivitas-aktivitas sebelumnya saat pengambilan data, ini siswa kakak kelas kalian. Sebenarnya umumnya itu laki-laki yang memiliki aktivitas yang lebih banyak dan berat daripada perempuan. Ini kaitannya lagi dengan energi, sehingga frekuensi pernafasan laki-laki biasanya lebih tinggi daripada perempuan. Kemudian pada posisi tubuh sudah kita bahas tadi, aktivitas juga sudah kita bahas. Jadi ada tiga faktor yang kita perhatikan di sini. Apa? Jenis kelamin, posisi tubuh, kemudian kegiatan atau aktivitas tubuh. Kemudian sebenarnya ini berdasarkan hasil searching. Harusnya kalian baca-baca di literatur di internet boleh. Berdasarkan tiga tabel di atas. Oh bukan, ini menurut kalian, selain tiga faktor di atas, adakah faktor lain yang mempengaruhi pernapasan seseorang? Nah, di sini dijelaskan ada usia, jelas ya. Kita bisa memperhatikan bagaimana anak kecil, kemudian orang dewasa, dan orang lanjut usia. Apa yang membedakan? Bayi dan anak-anak merupakan usia pertumbuhan dan perkembangan, sehingga mereka membutuhkan energi yang lebih banyak untuk mereka gunakan dan untuk perkembangan diri mereka sendiri. Nah, ini menyebabkan mereka butuh lebih banyak oksigen. Nah, ini yang menyebabkan frekuensi pernafasan mereka lebih tinggi. Dan yang lain juga, faktor lain juga adalah suhu tubuh. Faktor kedinginan. Ini saat kalian merasa panas atau merasa dingin akan mempengaruhi frekuensi pernafasan. Mengapa? Coba kalian rasakan saat kalian merasa kedinginan, maka frekuensi pernafasan kalian akan lebih cepat. Hal ini untuk menghangatkan tubuh, karena saat kita menghirup oksigen lebih banyak saat cuaca dingin, ini juga akan melakukan pembakaran, dan ini bertujuan untuk menghangatkan tubuh kita. Berikut tentang LKPD pertama tadi. Kemudian yang ketiga, yang kedua, lembar kegiatan siswa yang kedua ini terkait dengan poster, di mana ini adalah proyek di bab ini. Kalian membuat sebuah proyek tentang gangguan pada sistem pernafasan. Poster ini tidak harus didesain pada aplikasi komputer atau HP, bisa kalian gambarkan sederhana yang sudah saya sampaikan. Dan beberapa sudah mengumpulkan, tapi masih sebagian besar belum mengumpulkan, masih saya tunggu segera. Dan setiap harinya sudah saya sampaikan, telat 1 hari saya -1 untuk nilainya. Jadi segera dikumpulkan. Tidak harus indah, yang penting kalian lengkap seperti yang kemarin saya jelaskan. Dan sebelum membahas tentang poster, di sini kita membahas tentang poster coronavirus. Di banyak pemberitaan televisi, kemudian berita, dijelaskan bahwa virus corona ini menyebabkan gangguan pernapasan, pneumonia, dan yang lainnya. Ini juga batuk, kemudian sesak nafas. Jadi, apakah sebenarnya penyakit corona ini adalah penyakit pernafasan? Penyakit yang menyerang pada sistem gangguan pernafasan manusia.
Ini adalah pertanyaan pada minggu kemarin sebelum kalian membuat poster, dan ini mungkin kalian perlu untuk mencari literaturnya di internet untuk membahas ini, karena memang tidak ada di buku kalian untuk pembahasan ini. Jadi sebenarnya virus corona ini tidak menyerang pada sistem pernafasan manusia. Apa yang dia serang? Yang dia serang adalah sistem imun. Nah, di sini dijelaskan bahwa sebenarnya corona itu ini di website WHO, bahwa corona itu menyerang sistem imun tubuh kita, bukan sistem pernafasan. Jadi apa tujuannya kita membahas ini? Saya ingin menuntun kalian untuk kritis terhadap beberapa informasi yang mungkin ada di televisi, di internet, dan di berbagai media, bahwa memang benar-benar beberapa informasi dibutuhkan cross check ulang, dimana kita bisa melihatnya di beberapa website yang memang terpercaya seperti Badan WHO, kemudian di beberapa sumber seperti buku dan artikel-artikel ya. Baik, seperti itu pembahasan untuk kali ini. Selanjutnya saya umumkan lagi terkait poster yang terbaik akan ditampilkan di Instagram sekolah, dan saya usahakan untuk beberapa yang dipostingnya, tidak hanya 1 atau 2, dan mungkin yang tidak ditampilkan akan ditampilkan di website sekolah atau website saya sendiri. Nanti kita akan atur untuk tampilannya, dan bisa nanti teman-teman kalian yang menilai. Jadi ada penilaian sebaya namanya.